Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini malam hari ya di sini di tempat saya. Mungkin ini akan tayang di tanggal 29 Mei 2023 hari Senin. Hari ini saya akan bercerita tentang alasan resign saya yang selanjutnya yang di mana kemarin saya sudah menceritakan tentang terkait tentang keinginan saya belajar lebih dalam, lebih banyak gitu ya, dengan mungkin waktu resign saya nanti gitu. Dan hari ini saya akan melanjutkan mengungkapkan alasan saya di poin berikutnya ketika saya membuat surat pengajuan resign. Ya, jadi alasan berikutnya saya pengen resign, saya berkeinginan untuk resign dan kami juga bersepakat satu keluarga untuk resign. Saya, istri, kemudian mungkin anak-anak juga pengen berubah. Itu salah satunya adalah untuk menjadi pengajar. Jadi saya ingin sebenarnya menjadi pengajar, entah itu mungkin sebutannya eh, guru, dosen ya, dosen, kemudian trainer atau semacam itulah yang memang eh, ke aktivitas sehari-hari, aktivitas produktifnya adalah membantu orang lain meningkatkan skill, knowledge, potensi dirinya gitu ya. Eh, Kemudian membantu orang lain untuk menemukan produktivitas dalam hidupnya. Nah, kenapa saya ingin seperti ini? Tak lain tak bukan, saya memang dari dulu memang senang membuat orang lain itu lebih maju. Ini sebenarnya berkaitan sama cita-cita saya yang eh, keinginan saya ya, yang alasan desain yang pertama yaitu menjadi konsultan STM. Tapi dalam hal ini saya mengkhususkan lebih spesifik ya, jadi pengajar, kemudian membantu orang lain untuk produktif, menemukan produktivitas dalam hidupnya. Nah, tentu untuk membantu orang lain saya juga harus benar-benar merasa produktif. Produktif itu dalam artian bukan cuma sibuk bekerja, gitu ya, dalam yang perlu digarisbawahi oleh pengertian kami dalam produktivitas adalah memanfaatkan segala potensi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu jasmani dan rohani, baik itu pikiran maupun bakat yang yang bisa digunakan untuk produktivitas. Produktivitas artinya kebermanfaatan, bukan banyaknya jam kerja, bukan sibuknya pekerjaan, bukan padatnya pekerjaan, bukan banyaknya target gitu. Targetnya adalah seluas-luasnya bermanfaat ketika orang lain merasa bermanfaat. Nah, ini yang saya ingin capai sebenarnya dan mudah-mudahan ini juga menginspirasi anak-anak saya nanti ketika video ini mungkin nanti rilis, ini kan akan jadi legacy ya. Ini video ini akan jadi legacy dan mereka akan melihat perjuangan dari orang tuanya untuk menemukan produktivitas, membantu orang lain, sehingga mudah-mudahan jadi contoh yang baik buat anak-anak. Saya kembali lagi, berarti kan saya tadi nanti akan berbicara tentang produktivitas ya, membantu orang lain untuk produktif, maka saya harus produktif terlebih dahulu, memanfaatkan potensi yang saya miliki, gitu ya, potensi bakat, potensi kompetensi, skill yang saya punya, kemudian eh, knowledge yang saya peroleh untuk dibagikan orang lain agar orang lain juga produktif. Ini berkaitan sama bakat saya sebenarnya. Jadi kalau teman-teman ini adalah hasil talent mapping, jadi adalah saya diurutkan 1 sampai 7 bakat ini adalah bakat kuat saya, di mana kalau saya coba perbesar ya 7 teratas ini saya memiliki bakat-bakat yang memang menunjang untuk menjadi seseorang pengajar, seorang trainer. Mungkin kalau di kalangan mahasiswa namanya dosen. Kalau di kalangan mungkin pendidikan adalah guru gitu ya. Namun guru yang seperti apa? Nah, ini dijelaskan dalam
bakat saya. Sebenarnya saya cocokinnya ini, dengan profesi seperti apa yang saya ini bisa memanfaatkan potensi diri saya, kemampuan saya, itu. Tak lain ndak kalau dilihat dari sini teman-teman, saya punya bakat learner, yaitu, mengajar gitu. Sorry sorry, belajar, sorry. Belajar mencari wawasan baru, belajar mengetahui wawasan yang baru, mempelajari hal-hal yang baru, ya senang dalam lingkungan-lingkungan pembelajaran. Kemudian saya juga memiliki bakat code communication, sehingga apa yang mungkin saya pelajari, apalagi ditambah input, mengkoleksi apa yang sudah saya pelajari, kemudian communication dan developer. Communication menyederhanakan bahasa, memberi menyampaikan isi pesan yang bisa mudah dipahami orang. Dan saya ditambah dengan developer, adanya developer ini membuat orang orang lain bisa sukses. Sehingga kalau digabungkan antara bakat-bakat ini, input learner suka belajar, suka mengkoleksi informasi, kemudian dari hasil belajar ini saya akan menyampaikan orang agar orang lain bisa sukses dan disampaikan itu pesan-pesannya, diajarkan gitu ya. Dan kalau dilihat dengan bakat-bakat yang lain, ada maximizer, dan tentu saya ingin menyampaikan pembelajaran-pembelajaran yang maksimal ya, yang perfect gitu ya, yang yang luar biasa gitu. Saya juga punya bakat-bakat yang lain selain 7 bakat teratas yang mendukung saya, kenapa saya mau dan berpikir bahwa memang saya adalah seorang yang memiliki potensi untuk menjadi seorang trainer, pengajar, dan sebagainya. Ada bakat lain yang mendukung, diantaranya positivity, pembawaannya menyenangkan, ceria, gitu ya. Jadi yang mendengarkan mungkin terbawa juga keceriaan-keceriaan gitu ya. Kemudian relator, eee, senang menjalin relasi, tapi ini mungkin sifatnya personal gitu ya. Tapi ada significance, yaitu orang yang tidak apa ya, senang untuk tampil di depan, dapat dilihat oleh banyak orang dan mendapatkan hasil. Orang itu orang-orang yang berada di depan saya, yang mungkin belajar dari saya itu mengapresiasi dari apa yang saya sampaikan, gitu. Dan kalau dirangkum memang itu berkaitan sama, kegiatan trainer gitu ya, atau dosen, atau pengajar dan sebagainya. Oleh karena itu memang harapannya meskipun meskipun saya belum tahu, wallahu alam bishawab, saya belum tahu jalan menuju sana bagaimana, tapi saya saat ini dalam dalam masa menyadari betul bahwa potensi saya itu, dan itulah yang pengen saya, capai demi ketenangan bekerja, kebahagiaan bekerja, dan kebermanfaatan dalam bekerja. Karena bekerja adalah ibadah, seyogyanya mudah-mudahan saya juga bisa menjalankan pekerjaan ini yang selalu bernilai ibadah, selalu bermanfaat buat orang lain, dan bermanfaat buat seluruh makhluk di muka bumi ini, termasuk lingkungan kita. Demikian teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyimak sampai di video kali ini. Mudah-mudahan ada pelajaran yang diambil. Sampai ketemu besok ya teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Eh, Kesempurnaan hanya milik Allah. Saya mengucapkan terima kasih teman-teman, banyak mendoakan. Doa yang terbaik juga buat teman-teman. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan hingga saat ini. Demikian mudah-mudahan teman-teman selalu bisa bekerja dengan bahagia dan bekerja optimal untuk kebermanfaatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.